Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Faruk dalam channel belajar Dimas Al Faruk Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya setting TP-Link WR840R ya, karena banyaknya teman-teman yang masih pakai uh, router ini sebagai access point MikroTik. Ya, di sini saya tidak menggunakan TP-Link asli, tapi kurang lebih tampilannya sama. Inti itu kan maksudnya itu dipahami. Ya, masuk TP-Link itu kan biasanya 192.168.01 gitu ya. Jadi di address bar, kalau di mau mau pakai HP atau mau pakai komputer itu sama masuknya 192.168.01, lalu tampilannya kan seperti ini. Begitu ya. Jadi ini sekarang kita belajar setting access point, setting TP-Link WR840 jadi pemancar WiFi. Jadi pemancar WiFi untuk MikroTik. Ya. Tapi TP-Link kali ini kita modenya sebagai mode router tapi DHCP-nya mati. Itu fungsinya juga sama seperti access point. Ya. Jika teman-teman sudah masuk ke tampilan seperti ini di TP-Link-nya, kalau pakai HP ya, pakai HP itu pertama masuk ke menu wireless. Ya, menu wireless seperti ini. Di sini ada tampilan nama untuk wirelessnya, nama untuk WiFi-nya. Ini bisa diubah, misalkan pakai nama apa? Biasanya RDA net atau seperti itu. Ya, tapi ini settingannya sebentar lagi. Jadi sebelum kita setting nama wirelessnya, kita matikan dulu password untuk WiFi-nya. Jadi misalkan sebentar saya kembali lagi ke wireless ya. Ini kan SSID bawaan. Jadi kalau teman-teman hidupkan sinyal HP, sinyal WiFi HP, hidupkan WiFi HP, maka teman-teman bisa melihat atau menangkap SSID ini, sinyal WiFi ini. Jadi TP-Link 014F. Jadi bisa macam-macam namanya. Yang jelas diawali TP-Link biasanya. Jadi itu berarti sudah sinyal TP-Link sudah terbaca di HP teman-teman. Uh, Lalu dihubungkan aja HP-nya ke situ. Passwordnya biasanya ada di stiker di bawah TP-Link-nya. Di bawah TP-Link-nya itu password WiFi bawaannya. Ya, seperti itu. Untuk melakukan settingnya, masuk ke situ dulu, lalu buka browser, ketik 192.168.0.1 setelah terhubung ke WiFi TP-Link-nya. Gitu teman-teman. Terus yang pertama setelah kita masuk ke halaman seperti ini, masuk ke menu wireless ya, saya ulangi lagi. Lalu ke wireless security teman-teman. Kenapa ke wireless security? Kita akan mematikan password untuk SSID bawaan tadi. Kenapa saya matikan password? Karena kalau kita ubah SSID dulu, nanti kita akan masukkan password lagi untuk melakukan setting. Setting ini karena bukan cuma sekali ya menghubungkannya, jadi harus dihubungkan ke WiFi-nya beberapa kali. Jadi kita masuk ke wireless, lalu wireless security. Ya, di sini kita pilih disable wireless security. Kenapa di disable? Ini untuk mematikan password SSID. Jadi sinyal WiFi itu karena ini TP-Link-nya mau dibuat untuk pemancar voucheran, jadi kita masukkan kode vouchernya saja, jadi tidak usah masukkan sandi untuk masuk ke sinyalnya gitu. Kira-kira seperti itu. Kita pilih yang disable wireless security, lalu kita save ya, seperti itu. Kita pilih disable wireless, lalu kita save ya. Otomatis HP teman-teman akan minta dihubungkan lagi ya ke sinyal WiFi-nya. Karena yang pertama tadi connect-nya pakai password dan sekarang ini sudah tanpa password. Jadi dihubungkan aja lagi ke sinyal SSID TP-Link. Kenapa ini saya tidak bisa klik save? Karena saya memakai emulator, jadi tidak memakai TP-Link asli. Saya kebetulan nggak ada barangnya, tapi saya rasa sama saja intinya. Masuk ke wireless, terus wireless security, dan di sini pilih yang disable wireless security, lalu klik save. Nah, selanjutnya teman-teman cari lagi SSID yang sama seperti tadi, lalu dihubungkan lagi. Statusnya akan seperti ini lagi ya. Masuknya kalau sudah masuk,
bawaannya itu kan ya untuk TP-Link ini biasanya pertama itu bukan admin-admin ya, tapi dibacalah keterangannya itu apa. Biasanya TP-Link ini disuruh membuat username dan password. Jadi TP-Link yang sekarang itu masuknya bukan admin-admin, kadang kita dapatnya yang seperti itu. Jadi keterangannya itu disuruh membuat username dan password baru. Jadi bukan admin-admin lagi. Kalau dulu sih masuknya admin-admin gitu ya. Nah, versi-versi baru yang sekarang ini kita disuruh buat username dan password sendiri, dan karakternya itu harus ada satu huruf besar, terus ada huruf kecil dan ada angka. Biasanya seperti itu. Kalau saya sih biasanya bikin misalkan gini misalkan ya, sukses kaya 1 2 3 4 misalkan, seperti itu. Saya ketik aja sukses kaya 1, saya bisa seperti itu biasanya. Kalau saya bikin seperti itu ya, kan harus 6 atau 8 ya, 8 digit. Biasanya harus ada huruf besar dan ada angka, biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman masuknya bisa lewat admin-admin ya nggak masalah, atau masuknya itu di TP-Link-nya suruh bikin username dan password baru, begitu teman-teman. Username-nya admin gitu, passwordnya itu yang disuruh bikin berupa huruf besar, terus huruf juga ya, huruf kecil ya, terus angka, ada angkanya. Jadi ada karakter angka di passwordnya, biasanya seperti itu ya. Kembali ke settingannya lagi ya. Wireless sudah kita matikan sandinya. Lalu sekarang kita mengubah nama SSID-nya. Jadi sinyal WiFi yang dipancarkan TP-Link ini kita ubah namanya, jadi tidak pakai TP-Link lagi, misalkan pakai nama POS gitu ya, POS WiFi misalkan seperti itu, atau RDANet, terserah sesuai dengan nama-nama server kita atau apapun itu, misalkan RDANet gitu ya. Lalu klik save lagi ya, klik save lagi saya gak bisa klik save karena ini pakai emulator. Tapi teman-teman kalau pakai TP-Link aslinya akan bisa klik save. Lalu setelah klik save seperti ini ya, di klik save ya, simpan. Lalu teman-teman cari lagi sinyal WiFi-nya pakai HP dengan nama network, nama wireless, nama SSID yang sudah teman-teman buat, misalkan RDANet ya, seperti barusan RDANet misalkan. Ya cari sinyal RDANet, dihubungkan lagi, dan itu sudah tanpa password karena kita sebelumnya sudah membuang password SSID. Nah, kalau sudah terhubung maka teman-teman akan masuk seperti ini lagi. Nah, teman-teman ya, masuk seperti ini lagi. Lalu yang terakhir teman-teman bisa masuk ke DHCP. Nah, ini settingan wajibnya seperti ini kalau bikin TP-Link WR840 jadi pemancar WiFi ya. Masuk ke DHCP. Nah, di sini di bagian DHCP setting. Nah, DHCP server kita pilih disable. Ya, DHCP server sekali lagi kita pilih disable. Jadi kita nanti dapat IP-nya dari MikroTik ya. DHCP server kita pilih disable. Ya, kalau TP-Link seperti ini, kalau di router-router lain kadang buang centang gitu ya. Ya, kalau di TP-Link pilih disable, artinya tidak diaktifkan. Dinonaktifkan ini berarti untuk DHCP server dari TP-Link-nya. Lalu klik save, lagi-lagi klik save gitu ya. Nah, dengan demikian TP-Link ini WR840N sudah menjadi access point meskipun dia modenya mode router. Jadi kita nggak ke operation mode ya, operation modenya tetap wireless router. Ya, itu kalau settingnya pakai HP ya. Asalkan DHCP servernya di disable. Lalu klik save. Nah, ini saya klik save gak berubah karena lagi-lagi saya pakai emulator bukan pakai TP-Link asli. Setelah di DHCP server di disable, kita klik save. Ya, seperti itu. TP-Link WR840 langsung dihubungkan ke MikroTik dengan dicolok kabel LAN ya, bukan kabel WAN. WR8 sebentar dihubungkan ke MikroTik. Kalau MikroTiknya sudah benar, portnya sudah memang untuk access point, maka settingan yang barusan itu sudah jalan dan TP-Link sudah jadi access point. Sebentar ya, ini enggak besar ya.
Nah, ini kan ada seperti ini, ada yang ini yang warna oranye ini ada LAN ya, yang hijau ini port one-nya. Jadi untuk settingan yang barusan saya biasanya memasukkan dari mikrotik itu masuk ke LAN. Jadi masuk ke colokan warna kuning. Ya, seperti kuning ya kuning apa ini? Oranye lah, warna oranye ya. Ya, jadi warna oranye dari mikrotik dicolok di ether mikrotik, di LAN mikrotik, entah itu di ether 2, ether 3, ether 4 gitu ya. Biasanya kan ether 1 dibuat sumber internet mikrotik, terus ether 2 biasanya buat access point, ya terserah nanti settingannya tergantung settingan mikrotiknya. Mau dicolok ether berapapun, yang jelas dicolok di ether untuk hotspot. Ether itu LAN itulah ya, colokan LAN mikrotik itu namanya ether. Ether, ETHER. Ether. Ya, dan dicolok di TP-Link itu dicolokkan yang orange. Oke, kira-kira begitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kebetulan kali ini saya agak live dulu karena kalau live biasanya tambah lama ya karena banyak pertanyaan kalau sedang live. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan jika dirasa bermanfaat. Dan sekali lagi saya Dimas Al-Faruq tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.